Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nona Rama Disni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Oke, sebelum mendalami lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa itu pengertian dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional yaitu seluruh pendapatan baik barang maupun jasa yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pelaku perekonomian dua sektor tentunya ada dua. Yang pertama itu ada RTK, rumah tangga konsumen, dan yang kedua ada RTP, rumah tangga produsen. Mari kita lihat diagram circular flow perekonomian dua sektor. Aliran yang pertama yaitu di sini RTK ini sebagai penyedia faktor produksi, yaitu dia menyediakan SDM, SDA, modal, dan lain sebagainya. Kemudian RTP pun memberikan balas jasanya kepada RTK berupa upah atau gaji, karena RTK tadi sudah memberikan faktor produksinya kepada RTP, maka RTP pun memberikan balas jasanya. Selanjutnya RTK ini akan memerlukan barang atau jasa yang diproduksi oleh si RTP ini, maka dari itu RTK pun membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh RTP, dan kemudian RTP pun memberikan produk yang telah diproduksinya kepada RTK. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pada pendapatan yang rendah, maka rumah tangga akan menutupinya dengan tabungan atau mengambil ataupun menarik tabungannya. Kemudian ciri yang kedua yaitu adanya kenaikan pendapatan, maka naik juga tingkat konsumsinya. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, maka rumah tangga pun bisa menabung. Jadi bentuk umumnya yaitu YD sama dengan C ditambah S, di mana YD di sini sebagai pendapatan dispensable, C sebagai tingkat konsumsi, dan S sebagai tingkat tabungan. Selanjutnya yaitu komponen pendapatan nasional perekonomian dua sektor terbagi dua. Yang pertama yaitu ada konsumsi dilambangkan dengan C, dan yang kedua ada tabungan dilambangkan dengan S. Konsumsi itu merupakan tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang ataupun jasa. Sedangkan tabungan yaitu sisa dari pendapatan yang tidak digunakan setelah pengeluaran konsumsi. Berikut ada faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Pertama kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu ada pendapatan rumah tangga, perkiraan harga di masa depan, jumlah anggota keluarga, jumlah penduduk, dan arus informasi dan teknologi. Kemudian faktor yang mempengaruhi tabungan yang pertama yaitu ada pendapatan rumah tangga, tingkat bunga, sikap berhemat, distribusi pendapatan, dan kondisi perekonomian. Selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi atau propensity to consume. Ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan dispensable atau delta YD. Yang diperoleh rumusnya yaitu MPC sama dengan delta C dibagi delta YD. Yang kedua yaitu kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan dispensable atau YD ketika konsumsi tersebut dilakukan. Maka rumusnya yaitu APC sama dengan C dibagi YD. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kecondongan menabung atau propensity to save. Di sini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kecondongan menabung marginal atau MPS. Didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan dispensable atau delta YD. Yang diperoleh rumusnya yaitu MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Dan yang kedua yaitu kecondongan menabung rata-rata atau APS. Didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan atau S dengan pendapatan dispensable atau YD, maka rumusnya yaitu APS sama dengan S dibagi YD. Selanjutnya ada persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.
Yang pertama itu fungsi konsumsi. Ini merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Di sini bentuk umumnya atau rumusnya yaitu C sama dengan A ditambah BY, di mana A merupakan konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional itu sama dengan 0, B itu kecondongan untuk mengkonsumsi marginal, dan C itu tingkat konsumsi yaitu pendapatan nasional. Untuk menghitung A dirumuskan APC dikurang MPC dikali Y. Dan yang kedua yaitu fungsi dari tabungan. Ini merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dengan perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umumnya yaitu S sama dengan negatif A ditambah 1 dikurang B dikali Y, di mana A konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional itu sama dengan 0, B kecondongan mengkonsumsi marginal, C tingkat konsumsi, dan Y yaitu pendapatan nasional, S itu sama dengan saving atau tingkat tabungan. Keseimbangan tingkat pendapatan dengan konsumsi atau sering disebut dengan titik BEP atau break even point. Ini terjadi apabila semua pendapatan habis digunakan untuk konsumsi. Jadi rumusnya yaitu Y sama dengan C atau pendapatan sama dengan konsumsi. Kemudian dapat kita lihat di slide ada kurva fungsi konsumsi. Dapat kita lihat yang fungsi konsumsi ini memotong sumbu titik BEP tepat di tengah-tengah ketika pendapatan sama dengan 0. Kemudian ada kurva fungsi tabungan di sini, titik fungsi tabungannya itu di bawah 0. Jadi dia tidak memotong sumbu dari titik BEP. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa dalam perekonomian dua sektor disebut juga sebagai perekonomian tertutup sederhana? Ini dikarenakan perekonomian dua sektor ini hanya dilakukan oleh dua sektor saja, yaitu oleh RTK atau rumah tangga konsumen dan RTP rumah tangga produsen. Jadi perekonomian dua sektor ini tanpa adanya campur tangan dari pemerintah serta pihak dari luar negeri. Oleh sebab itu, perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian tertutup sederhana karena hanya dilakukan dua sektor dan tidak melibatkan peran dari pemerintah ataupun pihak luar negeri. Kemudian pertanyaan kedua yaitu, apa itu YD atau pendapatan disposable? Pendapatan disposable yaitu pendapatan yang siap untuk digunakan guna untuk membeli barang ataupun jasa, dan sisa dari pembelian barang atau jasa ini kemudian ditabungkan dan disalurkan untuk investasi. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana ciri-ciri dari kurva fungsi konsumsi? Mari kita lihat slide kurva fungsi konsumsi. Di sini kan yang kurvanya itu memiliki kemiringan yang positif. Artinya, bila pendapatan itu meningkat atau naik, maka tingkat konsumsi pun akan meningkat juga. Kemudian, kurva konsumsi ini memotong sumbu C di atas 0. Ini artinya, walaupun pendapatan itu 0, maka konsumsi itu masih positif atau masih tetap dilakukan. Kemudian, konsumsi itu tidak bisa 0, artinya meskipun tidak memiliki pendapatan, konsumsi itu harus atau tetap dilakukan, baik dengan jalan meminjam uang ataupun menarik tabungan yang telah kita tabung. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi pendapatan nasional dalam perekonomian dua sektor. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.